Saya ikut berkeringat kok di Republik ini. Di tim-tim beberapa kali saya ikut di sana untuk mempertahankan Republik ini. Di Aceh saya ikut. Apa yang jadi saya nggak ikhlas dengan keringat yang kami berikan kepada sekarang jadinya seperti ini. Kemarin diangkat Panglima TNI Kasat, itu bagi saya KKN sudah sempurna sekali KKN. Sempurna sekali Pak. Iya, saya nggak tahu lagi harus bicara apa. Tadinya seperti Pak Din katakan, kami akan membentuk perwakilan untuk menghadap Panglima TNI. Sekarang sudah ganti, Panglima TNI bagian daripada mereka sudah. Ya kan? Sampai kita guyonnya diakui, kamu mau jadi Panglima, kamu mau jadi apa? Ya, usahakan kamu dinas di Solo dulu. Kami terus terang saya katakan, kami tidak bersetuju dengan adanya pemilu ini. Ya, terus terang saya katakan, tidak bersetuju dengan pemilu ini. Karena 100% yang itu mereka sudah menang. Mereka punya ASN, mereka punya ABRI, mereka punya polisi, mereka punya uang, semuanya dia punya. Apa yang kita punya? Kepala desa. Kepala desa pun sudah ditanggung sama dia. Iya kan? 20.000 kepala desa masuk sini. Belum lagi kita bicara masalah kepala daerah yang 107 yang pejabat yang ditunjuk oleh mereka. Apa artinya? Artinya itu sudah semua. Tinggal kita melawan dengan cara kami. Dengan cara kami. Terus terang saya katakan dengan cara kami. Terserah mau dinilai apa kami itu. Tapi ini demi Republik ini. Jadi mohon diketahui kerusakan ini sebetulnya di kami mengatakan problem di Republik ini adalah Jokowi. Maaf, dari 4 tahun yang lalu saya mengatakan, saya tidak pernah mengatakan dia presiden. Jadi saya akan menunjukkan Jokowi saja. Ya. Problem kita dari Jokowi. Ini yang membuat negara kita tidak presisi. Tidak presisi. Jadi, kalau kita lihat, semua dilanggar. Apapun. Hukum, politik, ekonomi, semuanya dilanggar. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Ya kita lakukan itu melawan. Apapun juga kita melakukan. Karena presiden kita tidak presisi. Kemudian apa yang dia lakukan semua dilanggar. Jadi kalau saya boleh katakan presiden ini sekarang ini adalah presiden yang melakukan korupsi politik. Bahkan kalau boleh saya katakan mega korupsi politik dia lakukan. Kenapa saya katakan itu? Pendidikan yang seperti itu, maaf bapak-bapak ini mungkin lebih tidak ingin meletakkan kepada dia. Apalagi saya katakan pada waktu yang lalu di mana, saya nggak ikhlas untuk dipimpin dia, nggak ikhlas. Saya ikuti aturan negara. Saya harus masuk Akabri. Saya harus masuk di Kelapa, saya harus masuk Sesko Angkatan, Sesko TNI, dan Lemanas. Saya lakukan semua. Walaupun sekarang saya katakan ini sekarang, ada pasangan yang secara pendidikan, baik presiden maupun wapresnya, tidak
tidak betul. Ya. Tidak betul. Paling yang saya betul adalah Anies. Ya. Anies. Saya terus terang saya katakan kami tidak mengandalkan Anies. Tapi kalau Anies nanti jadi, tidak mau dia kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, ia jadi lawan kami. Ya, sampai akhir hayat kami itu cuma begitu. Tapi saya yakin, karena dari 9 partai ini semuanya ayam sayur. Kecuali saya lihat ada 2 partai yang mengatakan, saya Pak Harto, kalau ini menang, kami ingin kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Saya hormat. Kalau yang lain, enggak. Yang lain itu ayam sayur semua. Jadi hanya berebut untuk kedudukan, jabatan, kekuasaan. Itu sudah tidak. Dan ini yang merusak. Ini yang merusak juga, membuat presiden tidak presisi dan membuat polisi juga tidak presisi. Tidak presisi. Berarti istilah Polri itu sekarang sudah merasakan bahwasanya saya bisa menggantikan ABRI. Tidak presisi. Ya. Contohnya kenapa tidak presisi? Lihat aja gitu. Yang melanggar di polisi itu bintang 3, bintang 2, bintang ini, ya Allah. Saya bilang, mau jadi apa? Apalagi ke bawahnya. Ini sudah tidak presisi. Nah, mega korupsi yang dilakukan oleh presiden juga, ijazahnya palsu, cawe-cawe, anaknya juga dijadikan, robah undang-undang, dan lain-lain sebagainya. Ini sudah tidak pantas, di luar kepatutan. Tapi itu didiamkan saja. Kenapa didiamkan saja? 9 partai yang ada itu juga seperti itu sekarang. Menteri-menterinya juga seperti itu. Bayangkan saya terperangah gitu. Menteri yang jadi korupsi, wakil menteri jadi korupsi, kepala daerah korupsi, ketua KPK korupsi. Apa yang mau kita teladani dari itu? Apa? Tidak ada. Karena apa? Karena presidennya sendiri seperti itu. Tidak presisi. Terserah. Masukkan orang nggak apa-apa. Seperti yang lalu saya katakan, monggo, saya mau dikandangkan, mau diapakan, monggo. Di usia saya sudah 76 ini tidak ada lain. Yang saya perjuangkan bukan apa-apa, yang saya perjuangkan untuk anak cucu saya. Gitu. Jangan sampai ke depan nanti anak cucu saya ngepel di rumah-rumah Cina. Itu yang jadi saya tidak terlalu dalam lah berkomunikasi, tapi itu nafas kami di ABRI itu tinggal. Ya, itu tinggal. Kenapa saya bilang begitu? Saya ikut berkeringat kok di Republik ini. Ditinting berapa kali saya ikut di sana untuk mempertahankan Republik ini. Di Aceh saya ikut dalam apa yang ada. Jadi saya tidak ikhlas dengan keringat yang kami berikan kepada sekarang jadinya seperti ini. Kemarin diangkat Panglima TNI Kasat, itu bagi saya KKN yang sudah sempurna sekali KKN itu. Sempurna sekali Pak. Iya. Jadi saya tidak tahu lagi harus bicara apa. Tadinya seperti Pak Din katakan, kami akan membentuk perwakilan untuk menghadap Panglima TNI. Sekarang sudah ganti. Panglima TNI bagian daripada mereka sudah. Ya kan? Sampai kita guyonnya diakui, kamu mau jadi panglima, kamu mau jadi apa? Ya. Usahakan kamu dinas di Solo dulu. Iya kan? Usahakan dinas di Solo. Iya. Jadi, ya itu aja yang bisa saya lakukan. Yeah. Jadi terima kasih G45 bisa mengajak saya di sini juga petisi 100. Kalau tidak ada itu mungkin saya nggak tahu harus bersuara di mana lagi.